Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmiati, peserta Latsar CPNS BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, golongan 2, angkatan 12, kelompok 4, NDH 34. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas individu mengenai perilaku atau potensi korupsi di lingkungan kerja. Pengertian korupsi menurut Robert Klitgott adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, di mana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi atau perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau dengan melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Jadi pengertian korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik di mana mereka menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Berikut identifikasi perilaku atau potensi korupsi di lingkungan kerja. Untuk kegiatan yang pertama yaitu pemakaian kertas dan printer kantor. Potensi tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara. Potensi perilaku korupsi yaitu menggunakan kertas dan printer untuk keperluan pribadi. Nilai dasar anti korupsi, jujur dan bertanggung jawab dalam penggunaan kertas dan printer kantor. Saya akan menggunakan hanya untuk kepentingan kantor dan bertanggung jawab untuk merawat sehingga tidak merugikan negara dalam penyalahgunaan fasilitas kantor. Kegiatan yang kedua yaitu menyelesaikan pekerjaan atau laporan dengan tepat waktu. Potensi perilaku korupsi yaitu pemborosan waktu. Nilai dasar anti korupsi yaitu disiplin dan tanggung jawab. Dalam bekerja, saya akan disiplin dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas atau laporan yang diberikan kepada saya tepat waktu agar administratif dan citra instansi tetap terjaga serta tidak melakukan pemborosan waktu. Kegiatan yang ketiga yaitu sebagai pembantu bendahara. Potensi tindak pidana korupsi yaitu merugikan keuangan negara. Potensi perilaku korupsi yaitu melakukan kenaikan harga pada nota atau kwitansi menggunakan dana instansi untuk kepentingan pribadi. Nilai dasar anti korupsi yaitu tanggung jawab, menjalankan tugas, dan tanggung jawab dengan penuh integritas sesuai SOP. Bersikap jujur atas setiap transaksi pengeluaran keuangan. Berani menolak dan menegur jika ada pihak yang melakukan kecurangan dalam membuat nota atau kwitansi. Sederhana yaitu menanamkan sifat dan perilaku yang sederhana dalam diri agar tidak tergiur dengan hal mewah yang membuat diri kita melakukan penyelewengan dana instansi. Rancangan aktualisasi untuk kegiatan yang pertama yaitu pemakaian kertas dan printer kantor. Tahapan kegiatannya membeli kertas dan tinta printer, memberikan nota pembelian sebagai laporan, bertanggung jawab dan jujur dalam pemakaian kertas dan printer kantor hanya untuk keperluan kantor. Hasil kegiatannya memfasilitasi untuk penyampaian laporan kantor dan lainnya, meningkatkan mobilitas dalam bekerja, keterkaitan substansi mata pelatihan dengan nilai-nilai dasar berakhlak, berorientasi pelayanan, yaitu menggunakan kertas dan printer secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, akuntabel, mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan pribadi dengan instansi, kompeten, ketepatan penggunaan kertas dan printer kantor sehingga tidak terjadi penyimpangan prosedur, harmonis, saling menolong rekan kerja dalam hal pemakaian kertas dan printer kantor, loyal, berpegang kepada norma-norma agama untuk tidak melakukan kerugian kepada diri sendiri dan instansi, adaptif, tidak merugikan negara dalam penggunaan fasilitas kantor seperti kertas dan printer di mana pemakaiannya hanya untuk keperluan kantor, kolaboratif yaitu membangun kerjasama yang sinergis, kontribusi terhadap visi misi organisasi yaitu bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab guna menghasilkan ASN yang profesional, bertakwa, bermoral, dan bersahaja. Penguatan nilai-nilai organisasi yaitu terjadi penguatan nilai organisasi berupa profesional, transparansi, dan integritas.
Kegiatan yang kedua yaitu menyelesaikan pekerjaan atau laporan tepat waktu. Tahapan kegiatannya mengumpulkan bahan-bahan pekerjaan yang akan menjadi isi dalam laporan, merancang konsep laporan sesuai ketentuan pelaporan instansi, mengerjakan dengan suasana hati yang gembira tanpa adanya paksaan. Hasil kegiatan, laporan terselesaikan dengan cepat, tepat, dan akurat. Penyampaian laporan atau pekerjaan yang tepat waktu, keterkaitan substansi mata pelatihan dengan nilai-nilai dasar berakhlak, orientasi pelayanan, memegang teguh nilai dasar ASN dengan tetap menjaga citra baik di instansi yaitu pelaporan yang tepat waktu. Akuntabel memiliki kejelasan target dengan mengumpulkan bahan-bahan pekerjaan yang akan menjadi isi dalam laporan dan merancang konsep kompeten berkomitmen untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai tenggat waktu yang telah ditetapkan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dalam bekerja. Harmonis, saling menolong rekan kerja dalam hal menyelesaikan pekerjaan atau laporan. Loyal, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban yang telah kita dapat dengan memenuhi kewajiban kita dalam bekerja baik dan benar. Adaptif yaitu disiplin dalam mengatur waktu untuk menyelesaikan pekerjaan atau laporan agar tidak terjadi pemborosan waktu. Kolaboratif yaitu membangun kerjasama yang sinergis. Kontribusi terhadap visi misi organisasi yaitu kontribusi terhadap visi dan misi instansi adalah penyampaian laporan tepat waktu dan efisien guna mendukung laporan kerja kinerja pemerintah khususnya instansi tempat saya bekerja. Penguatan nilai-nilai organisasi itu terjadi penguatan nilai organisasi berupa profesional, transparansi, dan integritas. Kegiatan yang ketiga yaitu pembantu bendahara. Tahapan kegiatannya itu mengetahui dan taat prosedur, melakukan verifikasi atas data yang diterima sebelum melakukan pencairan dana. Hasil kegiatannya melaksanakan tugas sebagai pembantu bendahara yang bekerja sesuai SOP. Keterkaitan substansi mata pelatihan dengan nilai-nilai dasar berakhlak. Orientasi pelayanan, menjalankan tugas secara profesional, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja, akuntabel, transparansi atas dana yang dikeluarkan, kompeten, setiap pengeluaran dilakukan sesuai dengan kegiatan yang direncanakan serta tepat sasaran, harmonis, membangun lingkungan kerja yang kondusif, loyal, transparan, amanah, dan tanggung jawab, adaptif, tidak merugikan negara dalam membantu bendahara, bertanggung jawab, jujur, berani, dan bersikap sederhana. Kolaboratif itu membangun kerjasama yang sinergis. Kontribusi terhadap visi misi organisasi dengan melaksanakan tugas sebagai pembantu bendahara yang baik dan benar, maka dapat mendukung pencapaian rencana kerja. Penguatan nilai-nilai organisasi dalam hal ini terjadi penguatan nilai organisasi berupa profesional dan integritas. Demikian presentasi dari saya mengenai tugas individu, perilaku, atau potensi korupsi di lingkungan kerja. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.